Halo Lirlor, kembali lagi bersama saya Noba Movie. Semoga kabarnya sehat semua ya. Kali ini saya akan membahas film Donghua yang berjudul Wo De Shengshan. Film ini menceritakan seorang anak reinkarnasi dari seorang dewa Gongling dari dunia Free. Dia pun berusaha mengikuti ujian peri dan berlatih untuk mengingat ingatan dewa Gongling nih guys. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke episode satunya. Film dimulai dengan anak yang bernama Shengshan sedang memanjat sebuah tebing. Saat ia disemangati oleh sepupunya, tiba-tiba ada anak laki-laki yang jatuh dari atas tebing yang menimpa Shengshan. Kedua sepupu yang bernama Tiden dan Erci sangat kaget sekali ketika melihat anak laki-laki itu pun masih hidup. Tanpa sengaja, anak laki-laki itu pun kentut di depan muka Shengshan dan membuat Shengshan sangat marah. Lalu Shengshan menanyakan siapa anak itu, dan anak itu pun memperkenalkan dirinya yang bernama Xi Jiang. Shengshan pun menanyakan kenapa Xi Jiang bisa jatuh dari atasnya, dan Xi Jiang pun menjawab, ini dimulai 2 hari yang lalu saat Xi Jiang berada di dunia manusia. Kita pun diperlihatkan saat Xi Jiang berada di dunia manusia, saat dokter mendiagnosa dirinya terkena penyakit dan pertumbuhan tubuh Xi Jiang 3 kali lipat dari bocah pada umumnya. Pada saat Xi Jiang berumur 30 tahun, dia akan terlihat seperti kakek-kakek yang berumur 90 tahun. Di balik ini semua, fisik Xi Jiang akan lebih kuat dari manusia pada umumnya. 进行生长，正是因为这样，虽然您的实际年龄只有7岁，但看上去就像个成年人一样。按这个速度，您到30岁的时候，身体机能就会像90岁老头一样衰弱。 Saat kembali ke tempat sekolah, yang pada dasarnya Xi Jiang masih kelas 1 SD, di mana temannya yang bernama Lingna sangat marah kepadanya karena berteman dengan orang yang beda fisik. Di sisi lain, Lingna mengetahui Xi Jiang juga menderita karena penyakitnya. Saat Lingna minta maaf, tiba-tiba ada 3 orang berbadan kekar datang dan ingin mencari Dewa Gongling yang berada dalam tubuh anak berumur 7 tahun, yang dimana pemimpin mereka bernama Yin Lei. Lalu Xi Jiang pun mengaku bahwa dirinya lah reinkarnasi dari Dewa Gongling demi menyelamatkan Lingna, dan tanpa sengaja dia menarik celana pendek Ling Lei hingga membuat segel abadi Xi Jiang aktif yang berada di pantatnya. Dan benar saja, Xi Jiang reinkarnasi dari Dewa Gongling nih. 大人，仙印，给老子追！那个男人就是广陵郡的转世。那群人到底想干什么？ 刚才的金光又是怎么回事？广陵郡又是谁？ Tiba-tiba pada saat Xi Jiang berlari, tubuhnya menjadi kakek-kakek hingga dia terjatuh di jalanan nih guys. Lalu seorang pria menghampiri Xi Jiang yang bernama Gong Sun. Gong Sun pun senantiasa memberikan jiwa kehidupannya setelah mengetahui Xi Jiang reinkarnasi dari Dewa Gongling.
Gongsun pun bilang dia akan menjemput si Jiang dari dunia manusia ke dunia peri nih guys. 好了好了，我公孙木说了，一定护你平安。欢迎回来，广陵君。本尊这就开启界面通道，带你回仙界。 Kita pun diperlihatkan anak buah Yin Lei yang mengejar si Jiang pun datang. Si Jiang pun menyerahkan Ling Na kepada Gongsun. Dia bilang dia akan menahan Yin Lei. Gongsun pun mengeluarkan saluran antarmuka dan ingin membawa si Jiang ke dunia peri. Malangnya mereka terpisah karena menghindari lemparan dari Yin Lei nih guys. 兄弟，果灵君，果灵君，阿雷。 Si Jiang pun diajak nenek ke rumah dan terlihat si Jiang sudah mengganti pakaiannya. Sang nenek pun memberikannya makanan. Pada saat si Jiang bertanya apakah beliau tahu Gongsun, mereka pun sangat terkejut karena menyebutkan seorang Master Pri tidak menggunakan sebutan Tuan. Dan ternyata Gongsun adalah orang yang terkenal di dunia peri. Ada humor yang mengatakan bahwa Gongsun adalah seorang Master Pri yang sangat hebat dan tinggal di tempat yang sangat jauh dan mustahil bagi orang biasa untuk bertemu dengannya. 万里之外的仙主城，一般人是绝对不可能见到的。像我们这种小村里的人呐，只有每年一度的仙考获得第1名的，才有机会被仙主召见。 Dikatakan setiap tahun mereka mencari orang berbakat di ujian peri untuk dilatih, dan tebing yang tadi adalah ujian pertamanya. Setelah sampai di sana, mereka akan dijemput ke ujian peri nih guys. Xiangshan pun sedang memanjat tebing dan sedang disemangati oleh mereka semua agar bisa mengikuti ujian peri tahun ini. Di mana si Jiang terlihat sedang memperhitungkan cara mendaki tebing batunya dan bisa bertemu dengan Gongsun. Saat Songshan turun, si Jiang pun menghampirinya dan meminta bantuan agar Gongsun membawanya ke ujian peri karena dia ada janji dengan Gongsun dan ingin menyelamatkan seorang anak yang bernama Ling Na. 一胆之辈，一定不会拒绝一个落难小学生的求助吧？是啊，崇山，你就帮帮他嘛。 Awalnya Songshan menolak, tapi karena neneknya, dia pun ingin membantu si Jiang dengan satu syarat, yaitu mencabut pedang Songshan dari atas tebing dalam waktu 3 hari. 却骗不了我。刚刚你明明是从我上方摔下，可见你必有爬上去的本事。如你坚持要和我一道，就先让我看看你的实力。3日之内，只要你能把这剑拔下来， 我就带你一同上去。哼，好，一言为定。 Terlihat si Jiang lagi berusaha memanjat tebing itu, membuat Songshan tertawa karena si Jiang tidak bisa memanjat tebingnya. Lalu si Jiang mengatakan dia bisa memanjat tebing itu apabila membawa Erci dan Tiden bersamanya. 大家放心，我已经想好了。 不仅要自己爬上悬崖，我还会带着27、铁蛋儿一起上去。别笑啊，不试试看怎么知道行不行啊？好。Lalu keesokan harinya terlihat si Jiang telah mencabut pedang yang ditancapkan Songshan di tebing itu menggunakan balon udara yang belum pernah ada di zaman mereka. 崇山，快来看啊！ 又怎么了？死将他！崇山来了！
Song San sangat marah karena si Jiang tidak sengaja menduduki kuburan orang-orang yang mati karena terjatuh dari tebing itu. Song San pun menolak menggunakan balon udara si Jiang karena mereka tidak tahu bahaya apa yang ada di atas sana. 你的仙法气球虽然看似神奇，但刚刚不过升到30丈远，就已经十分不稳定了。再往上的高处，风力强劲。 要他们和你做这个东西上去，这种行为不是在帮他们，根本就是在取他们的性。 Lalu si Jiang pun menjelaskan bahwa apabila balon udaranya diperbaiki dan desainnya perlu dioptimalkan untuk mengangkat 4 orang, walaupun dia tidak setangkas Song San, dia yakin bisa sampai ke tebing itu, dan Song San pun mau menaiki tebing itu bersama dengan mereka. 铁蛋儿他常年打铁，对火焰温度十分敏感，控火是一把好手。而27眼力很好，在我们飞入高空后，他是最佳的瞭望手。而遇到突发情况，就要看虫三你了。最后，我们4个人都是少年，体重较轻，正适合组队一起乘坐气球。怎么样，虫三？还有什么问题吗？ 那好。 之后通天崖仙考，算你一份。一言为定。 Singkat cerita, mereka semua pun sudah berangkat menggunakan balon udaranya. 结果怎么样？前面马上就到我之前爬到的最高点了，在上面是云层。 Lalu si Jiang pun menyuruh Tidan dan Erci menambahkan bahan bakarnya karena mereka sudah memasuki awannya. 你们看上面，哇，好漂亮啊！ Pada saat mereka melewati awan, tiba-tiba balon udara mereka gunakan melambat karena bahan bakarnya hampir habis. Untung si Jian melihat ada tempat di sisi tebing itu untuk mendarat. 27，怎么了？没什么，就是觉得热气球慢下来了。糟了，死江，我们好像燃料不够了。铁蛋儿，快加燃料啊！已经没有了，风大，火烧的特别快。虫三，那边有平台，快用绳索。Si Jiang pun mengajak mereka untuk mendaki tebingnya dan mengeluarkan alat yang sudah dia siapkan, dan mereka pun memanjat ke atas tebing itu bersama. 你早就想到热气球可能会到不了崖顶，所以才准备的这些工具。哪有？只不过我这个人做事情习惯多考虑个备选计划罢了。后面就是最后的挑战了。那好，下面我们生死与共，一起登上通天崖。Pada saat Song San menancapkan paku pertamanya, dia hampir terjatuh. Tiba-tiba juga Tidan dan Erci pun terjatuh yang membuat Song San tidak mampu menahannya. Tidak ingin kecewa, dia pun memutuskan tali pengikat mereka semua yang membuat mereka terjatuh. 千万小心，别打碎了！冲三，你坚持住！铁蛋27，你们冷静，别乱动！冲三，拉住了！快点，我坚持不住了！好重啊！冲三，坚持一下，我马上就好。
希望！住手啊！ Kita pun diperlihatkan di mana Song San telah sampai ke puncaknya. Dia pun menyesal karena sudah menjatuhkan mereka semua. Kita pun diperlihatkan si Jiang, Tiden, dan Erci pun sampai ke puncaknya juga, di mana mereka selamat karena menggunakan parasut yang dibuat oleh si Jiang. 这次真是危险，要是没准备 Plan C， 就真完了。程三那个王八蛋，自私自利、忘恩负义的家伙，再见的我一定饶不了他。自私自利，忘恩负义。 Di mana ada wanita yang datang menggunakan burung kertasnya yang bernama Shu'ar. Erci pun bertanya apakah dia menjemput mereka. Shu'ar pun bilang mereka sudah terlambat. Tahun depan baru ada jemputan lagi. 哦，我的意思是，下一只接考生的仙鸟什么时候到？明年的今天了，记得下次早点啊。哎，既然班车错过了，坐个顺风车也可以嘛。那个，不知道仙子怎么称呼啊？苏月儿。 Dan film Du Xingshan pun berakhir. Oke guys, bagaimana kelanjutannya? Apakah si Jiang berhasil membujuk Shu'ar untuk mengantarkan mereka ke ujian peri guys? Jawabannya ada di part 2 ya guys. Oke guys, saya Nova Movie pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe.